Hai Sobat Kiosfer, welcome back to my channel, Alita UM Channel, channel yang memberikan informasi seputar ilmu geografi. Tahukah kamu bahwa selain manusia dan makhluk hidup, suatu wilayah atau kota mengalami pertumbuhan? Mau tahu lebih detailnya? Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita. Nah, Sobat Geosfer, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai teori lokasi. Nah, pada dasarnya, teori lokasi ini dirancang untuk menentukan pentingnya atau perlunya pembangunan di suatu wilayah atau kota. Jadi, teori lokasi ini terbentuk karena letak dan sumber daya yang berbeda-beda di alam sehingga berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Kemudian, teori ini menekankan pada penataan lokasi yang lebih baik dan lebih strategis sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk secara maksimal. Adapun teori lokasi ini dapat dibedakan menjadi 6 kategori atau 6 jenis. Yang pertama adalah teori lokasi pertanian, kemudian yang kedua adalah teori lokasi industri, kemudian yang ketiga yaitu teori tempat sentral, kemudian yang keempat adalah teori kerucut permintaan, yang kelima teori kutub pertumbuhan, dan yang keenam yang terakhir adalah teori kutub pembangunan. Kita lanjutkan ke yang pertama, yaitu teori lokasi pertanian menurut Pontonen. Pontonen merupakan seorang yang ahli ekonomi atau ahli ekonomi yang berkebangsaan Jerman dan bekerja di bidang pertanian. Nah, dalam risetnya, Pontonen membuat suatu model yang disebut dengan teori lokasi pertanian. Teori ini menganalisis karakter fisik dari tanah, kemudian posisi relatif terhadap pasar. Selain itu, model ini menghubungkan konsep ekonomi dengan lokasi secara spasial. Berdasarkan hasil studinya, Pontonen memberikan dua hal sebagai pembatas. Yang pertama adalah jarak. Semakin dekat dengan pasar, maka harga sewa suatu lahan akan semakin mahal. Namun, biaya transportasinya lebih murah. Begitu juga sebaliknya, semakin jauh dengan pasar, maka harga sewa suatu lahan akan semakin murah. Namun, biaya transportasinya akan lebih banyak. Kemudian yang kedua, faktor pembatasnya adalah sifat hasil produksi. Seperti yang kita ketahui, bahwa produk-produk atau hasil pertanian bersifat rentan atau mudah busuk, mudah layu, dan mudah rusak. Maka, jika daerah tersebut dekat dengan pasar, maka hasil pertaniannya adalah hasil pertanian yang lebih baik atau lebih segar, lebih fresh. Dibandingkan dengan jarak yang jauh dari pasar, dibutuhkan waktu yang lama barang tersebut sampai ke konsumen, sehingga ada kemungkinan barang tersebut atau hasil produksi itu bisa hancur, berlayu, ataupun rusak. Pada saat itu, hal ini dikatakan relevan karena pada eranya Pontonen belum ditemukan teknologi-teknologi untuk mengawetkan suatu makanan atau hasil-hasil produksi pertanian. Misalnya teknologi berupa pendingin untuk mempertahankan kandungan air dalam sayuran dan buah sehingga tetap segar. Untuk lebih jelasnya apa yang Bu Guru maksud tadi, mari kita lihat gambar model teori lokasi pertanian menurut Pontonen. Dalam teori ini, pada saat itu pertanian masih bersifat monosentrik. Artinya, setiap wilayah menjadi daerah pertanian, sementara tempat tinggal petani tersebar di seluruh wilayah. Jika kita perhatikan bahwa pusat kota atau pasar ini berada di tengah, kemudian dekat dengan pasar, yang pertama, ini angka yang pertama adalah pusat kegiatan atau kerajinan. Nah, biasanya ada di sekitar daerah pasar. Nah, itu
Itu menurut hasil penelitian Pontunen atau menurut teori Pontunen. Kemudian yang kedua, menurut Pontunen terdapat pertanian intensif berupa produksi susu dan sayuran. Nah, seperti yang Bu Guru katakan tadi, bahwa produk-produk susu dan sayuran adalah produk yang rentan busuk, sehingga harus dekat dengan pasar agar segera sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah wilayah hutan. Jadi setelah wilayah pertanian, menurut Pontunen adalah idealnya wilayah hutan untuk menghasilkan kayu, misalnya untuk kayu bakar. Kemudian setelah wilayah hutan, idealnya lagi menurut Pontunen adalah wilayah keempat berupa pertanian ekstensif dengan rotasi waktu 6 atau 7 tahun. Selanjutnya ada wilayah peternakan pada angka 5, dan terakhir daerah yang paling jauh dari pasar adalah daerah pembuangan sampah. Biasanya sampah sering sekali menimbulkan masalah sehingga mengganggu kegiatan produksi dan konsumsi di daerah pasar. Dari diagram tersebut atau dari gambar tersebut dapat Bu Guru sampaikan bahwa semakin dekat jaraknya terhadap pasar atau pusat kota, maka harga sewa pasti akan semakin mahal. Nah, selanjutnya kita akan bahas teori yang kedua, yaitu teori lokasi industri. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Weber, yaitu seorang ahli geografi dan ekonomi yang berkebangsaan Jerman. Nah, menurut Weber, terdapat dua faktor utama yang menentukan lokasi industri. Yang pertama, yaitu faktor regional. Jadi, menurut Weber, biaya adalah hal yang penting untuk menentukan suatu lokasi industri. Biaya produksi tergantung dari tempatnya. Umumnya, menurut Weber, tempat industri yang baik atau yang bagus adalah berada pada tempat dengan biaya produksi yang rendah, seperti biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah faktor aglomerasi atau juga faktor deaglomerasi. Jadi, kembali lagi ingat-ingat konsep esensial geografi, ada aglomerasi kan, yang artinya pemusatan. Nah, jadi aglomerasi ini misalnya hal-hal yang mempengaruhinya adalah mempengaruhi pemusatan suatu industri, misalnya ada sekolah, kemudian ada rumah sakit, kemudian juga ada perbankan, ada perkantoran dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang dapat memicu terjadinya pemusatan suatu industri. Selain ada pemusatan, juga ada yang menolak atau tidak adanya pemusatan atau menghilangkan suatu pemusatan yang disebut dengan deaglomerasi. Jadi tingginya biaya sewa, kemudian tingginya hal-hal yang berhubungan dengan produksi industri, itu membuat lokasi tersebut ditinggalkan. Nah, hal tersebutlah yang disebut dengan pemicu deaglomerasi atau meninggalkan pemusatan atau meninggalkan daerah tersebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, Bu Guru akan memberikan sebuah gambar model teori industri menurut Weber sebagai berikut, berupa 3 buah segitiga. Pada ketiga gambar tersebut, R1 dan R2 merupakan dua asal sumber bahan mentah. M adalah lokasi pasar atau market, sedangkan P1 adalah lokasi industri atau place. Dari ketiga gambar tersebut, lokasi aglomerasi industri yang ideal terlihat pada gambar A atau segitiga A. Karena pada gambar tersebut terlihat bahwa jarak dari P1 ke M, P1 ke R1 dan R2 sama jauhnya dibandingkan dengan gambar segitiga B dan C yang jaraknya berbeda-beda. Hal inilah yang menunjukkan besarnya biaya transportasi bahan mentah dan produk hasil dari produksi akan sama besarnya. Kira-kira sudah paham kan dengan penjelasan dari Bu Guru tentang dua teori lokasi yang Ibu jelaskan tadi? Selanjutnya,
Bu Guru akan menjelaskan teori yang ketiga, yaitu teori tempat sentral. Teori ini dijelaskan atau dikemukakan oleh Christaller, seorang ahli geografi ekonomi berkebangsaan Jerman. Wah, ternyata banyak juga ya ahli geografi yang berasal dari Jerman. Kemudian kalau kita lihat, teori ini merupakan lokasi yang senantiasa dapat melayani kebutuhan atau berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu daerah yang terpusat atau disebut dengan sentral. Nah, menurut Christaller ada dua konsep dasar yang perlu diperhatikan dalam teori tempat sentral ini. Yang pertama adalah range atau jangkauan. Jadi jarak itu biasanya diperlukan untuk seseorang dalam melakukan atau mencari kebutuhannya atau mendapatkan kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah konsepnya threshold atau ambang. Nah, yang dimaksud ambang di sini adalah jumlah populasi penduduk minimum yang dibutuhkan agar persediaan barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar dan seimbang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut yang merupakan model teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Christaller. Jadi menurut Christaller, yang di tengah ini merupakan lokasi tempat sentral yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Nah, dalam gambar ini juga terdapat zona keuntungan naik dan zona keuntungan turun, yang artinya semakin dekat posisi kita dengan lokasi tempat sentral, maka keuntungan yang diperoleh penduduk akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Semakin jauh dari lokasi tempat sentral, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin menurun atau sedikit. Terlebih lagi, jika kita berada sangat jauh, maka tidak akan mendapatkan suatu keuntungan. Sobat Geosfer, setelah memberikan konsep dasar mengenai lokasi tempat sentral, Christaller pun membagi 3 jenis hierarki, yaitu ada hierarki K3, kemudian ada hierarki K4, dan yang ketiga ada hierarki K7. Untuk lebih jelasnya mengenai hierarki tersebut, mari perhatikan gambar berikut. Hierarki yang pertama yaitu hierarki K3, artinya fokus dari hierarki ini adalah untuk pasar atau marketing principle. Jadi masing-masing daerah mendapatkan sepertiga bagian dari hierarki tersebut. Tempat sentral dengan hierarki K3 menjadikan daerah tersebut sebagai pasar optimal. Tempat sentral selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari setiap wilayah tetangganya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke hierarki K4. Nah, hierarki ini difokuskan untuk daerah transportasi. Dalam hierarki ini, tempat sentral dikelola dengan prinsip transportasi, artinya untuk meminimalkan jarak antara wilayah sekitar dengan tempat sentral. Dengan prinsip transportasi, tempat sentral selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi setengah bagian dari setiap wilayah tetangganya. Nah, Sobat Geosfer, kita lanjutkan lagi ke yang ketiga, yaitu hierarki K7 yang diperuntukkan atau difokuskan untuk daerah administratif. Hierarki K7 disebut juga situasi administratif yang optimum, seperti kota pusat pemerintahan. Hierarki ini didasari oleh pandangan bahwa secara administratif setiap tempat sentral selain mempengaruhi wilayahnya juga mempengaruhi 6 wilayah di sekitarnya. Nah, Sobat Geosfer, kita lanjutkan lagi ke teori berikutnya, teori yang keempat, yaitu teori kerucut permintaan. Teori ini dikemukakan oleh August Loos, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Jerman. Ternyata banyak sekali ya ahli dari Jerman. Nah,
Menurut Loss, jadi suatu industri itu memiliki lokasi yang optimal jika industri berada atau dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas. Nah, dengan wilayah yang luas, maka permintaan pasti akan maksimum. Selain itu, hal ini membuat industri akan memperoleh keuntungan yang besar. Sobat Geosfer, ternyata pandangan Loss itu berbeda dengan pandangan Weber mengenai suatu lokasi industri. Nah, prinsip Loss ini sangat berbeda dengan Weber yang mengutamakan biaya. Jadi Weber lebih menekankan pada biaya yang minimum, yaitu biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Sedangkan Loss memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, tidak perlu daerah lokasi terletak di daerah yang memiliki biaya industri yang minimum. Namun, daerah lokasi industri lebih baik adalah terletak di area atau di mana daerah tersebut memberikan keuntungan dari total produksi menjadi maksimum. Maka, menurut Loss itu tidak segan-segan menurunkan harga, yang penting banyak yang membeli. Artinya, semakin rendah suatu harga jika didukung dengan permintaan barang yang tinggi, maka keuntungan pun akan lebih besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan kurva berikut untuk melihat bagaimana pandangan Loss mengenai lokasi suatu industri. Dari gambar itu menunjukkan ketika harga turun dari R ke P, nah itu merupakan garis harga atau price, konsumsi atau permintaan akan meningkat dari M ke N. Nah, meningkatnya angka konsumsi atau permintaan menjadi variabel penting dalam teori August Loss. Variabel ini menjadi faktor dasar untuk mengetahui lokasi yang paling menguntungkan. Sobat Geosfer, dari tadi kita berbicara ahli Jerman atau ahli-ahli yang berkebangsaan Jerman. Kita akan terbang ke Prancis di teori yang kelima, yaitu teori kutub pertumbuhan menurut Francois Perroux, yaitu ahli ekonomi atau seorang ekonom berkebangsaan Prancis. Nah, pertumbuhan yang muncul tidak bersamaan dan memiliki hasil atau pengaruh yang berbeda. Jadi menurut Perroux, tempat pertumbuhan terjadi di tempat yang disebut dengan pusat atau kutub pertumbuhan, memiliki pengaruh bagi daerah sekitarnya. Lokasi industri dapat dikategorikan sebagai kutub pertumbuhan jika industri tersebut dapat memberikan peran berupa sebagai unit pendorong. Artinya, mendorong unit-unit lain sebagai industri baru yang masih berkaitan atau saling mempengaruhi satu sama lain dengan industri utama. Berikut dapat kita perhatikan ilustrasi mengenai perkembangan suatu kutub pertumbuhan yang ditandai dengan industri utama dan industri unit-unit lainnya, kemudian diikuti juga dengan industri sekunder setelah terjadinya perkembangan. Gambar pertama terdapat industri yang disebut dengan industri inti atau industri utama. Muncullah jaringan-jaringan industri atau unit-unit industri yang terkait dan berhubungan dengan industri utama. Kemudian sedemikian rupa kalau kita lihat akan mengalami perkembangan secara perlahan dari waktu ke waktu sehingga daerah industri utama akan mengalami perluasan. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua, terdapat industri sekunder. Nah, setelah industri utama berkembang, muncullah industri sekunder yang diikuti juga dengan munculnya unit-unit industri atau jaringan industri sekunder. Dan perlahan juga akan mengalami perkembangan dengan wilayah yang semakin meluas. Nah, Sobat Geosfer, terakhir kita akan bahas mengenai teori yang keenam, yaitu teori kutub pembangunan. Teori ini dikemukakan oleh Bodenville, yaitu ahli ekonomi berkebangsaan Prancis. Nah, ternyata ahli ini
memiliki pendapat atau menambahkan ide dari Perrow tadi, yaitu kutub pertumbuhan. Menurut Bu Deville memasukkan konsep ruang geografis ke dalam teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perrow. Karena menurutnya, tata ruang ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan tata ruang geografis. Karena geografis selalu berhubungan dengan manusia. Seperti geosfer, ada 5 lapis, yaitu keempat lapisan geografis mempengaruhi antroposfer, begitu juga sebaliknya. Sobat Geosfer, sampai di sini dulu bahasan materi kita pada kali ini. Untuk terus update materi-materi geografi dari Bu Guru Alita, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk menerima notifikasi dari video-video terbaru yang saya buat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tetap sehat, tetap aman di tengah pandemi ini. Mari belajar geografi kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita.